Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada dan patuhi protokol kesehatan ya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan dari tema 2 materi kelas 6 untuk muatan IPA, yaitu manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia serta lingkungan. Baiklah, kita mulai untuk pembahasannya. Tumbuhan dan hewan memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia. Hewan memiliki beberapa manfaat bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan pangan. Yang kedua, sebagai bahan sandang atau pakaian. Yang ketiga, bahan kerajinan, khususnya untuk kerajinan tangan. Yang keempat, sebagai sumber pupuk. Yang kelima, sumber tenaga. Yang keenam, sebagai hiasan. Oke, baik, kita pelajari satu persatu untuk manfaat tersebut dan hewan apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut. Nah, sebagai bahan pangan, hewan bisa dimanfaatkan dagingnya. Daging hewan yang bisa dimanfaatkan misalnya daging ayam, kemudian daging sapi, kerbau, ikan, dan berbagai jenis unggas. Misalnya burung dara atau burung puyuh. Daging kerbau memang dimanfaatkan manusia untuk saat ini jarang, tinggal beberapa daerah saja yang memanfaatkan karena juga dipengaruhi oleh keterbatasan jumlahnya. Yang kedua, selain daging, yang dimanfaatkan adalah bagian telur. Hewan yang menghasilkan telur yang bisa dimanfaatkan untuk konsumsi manusia adalah yang pertama adalah telur burung puyuh dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan telur ayam. Kemudian ada telur bebek. Yang ketiga adalah susu. Susu hewan yang bisa dikonsumsi adalah susu sapi, kemudian susu hewan kambing ya. Jadi ada 3 bagian dari hewan yang dimanfaatkan oleh manusia, yaitu daging, telur, dan susunya. Oke, kita lanjutkan untuk manfaat yang kedua. Hewan dimanfaatkan sebagai bahan sandang atau bahan pakaian. Contohnya, domba diambil bulunya untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan kain wol. Kain wol itu memiliki karakteristik tebal dan hangat. Negara yang memproduksi kain wol secara besar-besaran dalam skala besar adalah Australia dan Selandia Baru. Jadi, kain wol ini cocok digunakan untuk saat musim dingin, sehingga dapat menahan panas dari tubuh keluar sehingga badan kita tetap terasa hangat. Yang kedua, ini adalah kepompong ulat sutra. Kepompong ulat sutra dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kain sutra. Kain sutra ini memiliki kualitas yang bagus, halus, lembut, dan menyerap keringat. Dan tentu saja kain sutra ini memiliki derajat atau tingkat prestis yang lebih tinggi daripada kain katun. Berikutnya, kita sering melihat kulit sapi yang digunakan untuk bahan pembuatan jaket. Jadi, bahan sandang atau bahan pakaian yang berasal dari hewan adalah kain wol, kain sutra, serta jaket dari kulit sapi atau kulit lembu. Berikutnya, hewan dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Contohnya, kulit sapi dan kerbau sering dimanfaatkan untuk pembuatan beduk. Kemudian digunakan untuk pembuatan wayang kulit dengan nilai jual yang sangat tinggi. Kemudian bulu angsa. Bulu angsa sudah kita kenal sebagai bahan pembuatan kok untuk permainan badminton. Bulu ayam juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kemoceng. Bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang terakhir adalah cangkang kerang laut yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai bahan kerajinan dengan teknik merangkai. Berikutnya, hewan bisa dijadikan sebagai sumber pupuk organik atau pupuk alami
Contohnya adalah pupuk kandang. Pupuk kandang itu bisa berasal dari kotoran sapi maupun kotoran kambing. Sedangkan pupuk guano berasal dari kotoran kelelawar yang biasa kita jumpai pada gua-gua tempat di mana kelelawar tinggal ya. Berikutnya adalah hewan dijadikan sebagai sumber tenaga yang membantu kehidupan manusia. Contohnya tuh, delman ditarik oleh kuda. Kemudian di beberapa negara, gajah dimanfaatkan sebagai pengangkut barang atau pengangkut kayu. Unta di Timur Tengah dimanfaatkan sebagai kendaraan maupun sebagai pengangkut muatan berbagai barang dagangan. Berikutnya adalah sapi dan kerbau digunakan sebagai penarik bajak sebelum ditemukannya traktor. Hewan bisa dijadikan sebagai hiasan khususnya untuk peliharaan. Contohnya berbagai jenis burung, itu contohnya lovebird, ada burung cuca, ada burung beo, ada burung kakak tua, serta tumbuhan nih. Ini ikan cupang dan berbagai jenis ikan hias lainnya dijadikan sebagai peliharaan. Yang kedua adalah sebagai dekorasi. Hewan sebagai dekorasi diambil beberapa bagiannya. Contohnya ini adalah karpet untuk hiasan yang diambil dari kulit hewan harimau. Kemudian ini hiasan dari tanduk rusa. Itu tadi mengenai manfaat hewan bagi manusia. Selanjutnya adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Ada beberapa manfaat. Yang pertama sebagai bahan pangan sama seperti hewan untuk dikonsumsi. Yang kedua bahan sandang. Yang ketiga bahan bangunan. 4 bahan obat. Kelima bahan industri. Keenam sebagai pewarna alami yang aman. Kemudian menjaga kualitas air sebagai bahan kerajinan. Dan tentunya sebagai hiasan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita mulai. Yang pertama adalah manfaat tumbuhan sebagai bahan pangan. Kita manfaatkan adalah yang pertama adalah batang. Batang yang dikonsumsi bisa digunakan adalah batang tebu. Bisa diambil sari tebunya secara langsung diminum. Kemudian yang kedua adalah batang pohon aren atau sagu sebagai bahan makanan pokok orang-orang di daerah Maluku. Yang kedua adalah yang kita konsumsi bagian daunnya. Ini banyak adalah sayur-sayuran nih. Ada daun pepaya, kemudian daun pokcai, sawi, bayam, kangkung yang diambil daunnya. Yang ketiga adalah bunganya. Yang dimanfaatkan bunganya misalnya itu bunga pepaya. Orang Manado sering mengolah bunga pepaya sebagai makanan khas orang Manado yang terkenal cita rasanya yang sangat enak. Kemudian ini bunga turi dimanfaatkan untuk pecel Madiun, itu banyak manfaatkan bunga turi. Kemudian bunga kol sebagai bahan baku sop ya. Oke, berikutnya adalah buah-buahan banyak yang bisa dimanfaatkan, khususnya banyak ya yang layak untuk dikonsumsi. Ada nanas, jeruk, anggur, kemudian markisa, pisang, banyak lain yang tentu saja mengandung banyak vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita. Adalah tumbuhan sebagai bahan sandang. Sebagai bahan sandang, ini adalah tanaman kapas diolah menjadi bahan kain katun. Kain katun ini memiliki karakteristik halus, lembut, dan menyerap keringat sama seperti kain sutra, namun lebih premium harganya daripada kain sutra. Jadi kain sutra itu harganya atau kualitasnya di atas dari kain katun. Kain katun ini banyak kita gunakan karena nyaman ketika dipakai, tidak gerah ya, tidak gerah, tidak panas. Berikutnya, tanaman bisa dijadikan sebagai bahan bangunan, yaitu dimanfaatkan batangnya. Contohnya pohon jati, kayu ulin atau kayu besi yang berasal dari hutan di Kalimantan. Kemudian pohon kelapa, pohon mahoni, pohon meranti yang tahan terhadap rayap. Contohnya bahan
bangunan untuk pembuatan rumah, namun selain bahan bangunan juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan mebel atau perabot rumah tangga. Berikutnya, tanaman bisa dijadikan sebagai bahan obat. Contohnya jahe untuk obat batuk, untuk menghangatkan badan ketika musim penghujan. Berikutnya, daun kumis kucing sebagai obat ginjal. Daun jambu biji sebagai obat diare, sehingga dimanfaatkan untuk berbagai obat kimia sebagai ekstrak untuk obat diare. Ini adalah mengkudu atau pace sebagai obat darah tinggi. Selain mengkudu atau pace, yang bisa menurunkan darah tinggi adalah melon dan mentimun. Berikutnya adalah daun sirih, ini sebagai obat gatal. Ketika kalian matanya terasa sakit, maka bisa dibasuh dengan rendaman daun sirih. Berikutnya adalah lidah buaya sebagai obat panas dalam. Selain itu, lidah buaya juga sebagai bahan kosmetik ya. Berikutnya adalah ini pemanfaatan getah-getah, berarti untuk bahan baku industri. Oke, yang pertama adalah karet. Karet memiliki getah yang dimanfaatkan untuk pembuatan ban. Getah karet dinamakan lateks. Berikutnya adalah pinus. Pinus ini dimanfaatkan getahnya untuk industri cat, namun kayunya juga bisa dimanfaatkan untuk industri kertas. Berikutnya ini adalah kelapa dan kelapa sawit. Kelapa dan kelapa sawit dimanfaatkan untuk pembuatan minyak goreng. Kemudian yang terakhir adalah tebu. Tebu dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan gula pasir. Tahukah kalian gula dimanfaatkan dari nira kelapa? Sebagai pewarna alami, tumbuhan yang bisa dimanfaatkan adalah kunyit. Kunyit dimanfaatkan sebagai pewarna alami untuk warna kuning, sedangkan daun jambu biji dan daun jati untuk warna merah. Wortel bisa digunakan sebagai sumber pewarna jingga. Daun sawi dan daun suji untuk pewarna hijau. Pewarna alami ini sangat aman untuk dikonsumsi karena berasal dari bahan-bahan alam. Buah naga bisa juga dimanfaatkan sebagai pewarna untuk warna pink atau merah muda. Berikutnya, ini ada bakau. Bakau itu menjaga kualitas air dan abrasi pantai. Dalam menjaga kualitas air, bakau dapat menyaring air laut menjadi air tawar sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Bakau dengan akar napasnya mampu menahan pantai dari abrasi gelombang air laut, sehingga pantai banyakkan ditanamin bakau untuk menjaga agar tidak terjadi abrasi. Abrasi adalah pengikisan oleh gelombang air laut. Oke, bahan kerajinan yang bisa dibuat dari tanaman adalah berbahan tempurung kelapa. Bisa dimanfaatkan tuh contohnya pembuatan hiasan teko. Kemudian bambu untuk anyaman berbagai perabot. Pelepah pisang untuk anyaman, bisa untuk tas, bisa juga untuk pot. Rotan itu untuk mebel bisa untuk tudung saji. Kemudian daun pandan dianyam untuk beberapa hiasan, bisa tikar maupun kertas, tas ya. Akhir adalah untuk tanaman hias. Ada berbagai jenis tumbuhan di situ yang awalnya memang tumbuhan itu biasa saja, namun ketika booming harganya menjadi luar biasa. Contohnya ada aglonema, kemudian itu sansevieria atau lidah mertua, anggrek, berbagai jenis sekulen dan kaktus contohnya. Oke. Dan tadi pembahasannya mengenai manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia serta lingkungan kita. Jika ada yang kurang, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.